Halo Broensis, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di Broker Anwar Podcast. Obrolan kreatif properti Anwar Residen. Yeay. Untuk episode kali ini kita mau bahas apa nih? Apartemen yang cocok nih buat para milenial. Kayak gimana sih, emang penasaran nggak? Iya. Daripada salah pilih hunian, nyesel. Khusus buat kaum milenial seperti kita nih. Yoi. Nah, kita sekarang sudah kedatangan bintang tamu yang memang sudah ahli di bidangnya untuk perihal desain interior dan sebagainya. Iya. Yuk kita perkenalkan, dari sebelah kanan saya ada Bro Kevin. Selamat datang Bro Kevin. Sebelahnya lagi dengan Ismail. Bro Ismail. Welcome to Wah, Broker Anwar selamat Podcast. datang. Gimana perasaannya diundang hari ini? Happy. Happy? Langsung Ada TV ya? deg-degan Ada gimana? deg-degan. Apa mau titip salam? Ngomong soal interior nih, sudah lamakah berkecimpung di desain interior? Kurang lebih sekitar 6 tahun. Kurang lebih? Iya. Oke. Juga ya? Perusahaan desainer itu 4 tahun, untuk yang desain and build-nya kurang lebih 2 tahun. Wih. Iya, udah terpercaya banget nih, terhandal di sudah dunia expert ini. lah di bidangnya. Ya, sekarang saya mau tanya nih ke Bro Kevin ya. Kan tadi kan beliau bicara bahwa beliau ada seorang pengusaha eksekutif muda. Nah, bisnisnya apa tuh? Bergerak di bidang apa? Kalau saya sih di bidang F&B. F&B, oke. Kebetulan di perkopian yaitu namanya Ali Kopi. Ali Kopi. Iya. Ali Kopi kayak Pernah dengar itu. Ali Kopi. Oh iya, tahu. Ali Kopi itu adalah kopi yang sempat viral, Iya. yang kopi kecap ya. Kecap. Betul. Pernah dengar? Dari saya pernah ya. Jadi kopi kecap itu memang lumayan viral ya. Dan salah satu pelopornya ya si Ali Kopi. itu gitu. Nah, kalau untuk si kopi kecap itu kira-kira progresnya ke sini gimana? Apakah masih banyak animonya untuk Ya, kalau boleh jujur sih ya, orang masih banyak yang penasaran sih kalau ke Ali Kopi, karena itu kan image-nya emang kalau Ali Kopi juga kopi bango ya, orang biasanya banyak tahunya gitu kan. Oke. Ya, jadi begitu menurut saya ya orang jadi kalau ke Ali Kopi pasti nyarinya banyak juga yang kopi bango yang mana gitu ya. Karena dulu kan sempat ngehits karena satu-satunya kopi mungkin yang berinovasi gitu pakai kecap. Oke, kopi kecap. Nah, kebetulan nih saya ada ininya apa? Ada produknya nih. Dari kecap bango, mungkin kalian bisa coba nih. Wow, di endorse guys. Siapa nih? Mas, siapa Mbak namanya? Perkenalkan. Sabar ya, diri Mbak. dong. Kalau mau Ali liburan Kopi. ya, libur ya, nggak kemana-mana, di kosan aja, kalian bisa pesen melalui GrabFood atau GoFood ya untuk minuman di. Kopinya tuh pas gitu, nggak bikin. Thank you loh. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih ke Bro Ismail ya. Kira-kira nih suka dukanya menjadi seorang desain interior itu apa, Bro? Kalau boleh tahu. Kalau suka dukanya sih banyak ya. Cuman salah satunya itu yang pertama sukanya dulu ya. Iya. Sukanya itu kita bisa merealisasikan imajinasi kita. Oke. Jadi bagaimana kita merancang ruangan, material, terus style desainnya, terus lebih ke kreativitas yang terbangun kan itu happy banget kan imajinasinya. Dan kalau misalnya dukanya itu yang pertama adalah perbedaan antara imajinasi dengan realita di lapangan. Biasanya Kadang nggak sesuai ya? Iya. Oke. Ada yang dikorbankan, entah desain yang dipotong atau diminimalkan agar biaya dan budgetnya masuk. Itu juga merupakan duka-dukanya sih. Sampai ke begadang-begadang gitu? Wah, begadang itu udah Itu kayak udah biasa ya. Kalau begadang minum Ali Kopi. Oh iya, Lebih strong. Iya. nggak begadang pun minum Ali Kopi Ah saya. gitu, oke. Jadi dibantu. Tantangan kok jadi desain interior gimana sih? Pernah nggak sih kayak kreatif block gitu kalau lagi ngedesain, atau kayak bingung nih si klien berubah-berubah mulu nih maunya gitu? Iya, itu salah satunya. Jadi salah satu tips trik menghindari itu dari desainer itu, biasanya mereka memberikan portofolio desainnya dulu. Jadi owner itu cocok memilih arsitek yang tepat atau desainer yang tepat gitu. Ibarat tuh kalau kata orang-orang, memilih arsitek itu ibarat memilih pacar. Iya. Dia harus cocok-cocokan. Cocok. Selera. Nah, kalau memilih kontraktor itu ibarat memilih istri.
Kalau Wah. misalnya nggak cocok, ambiar gitu. Hati bangun rumah. Memilih pacar, memilih istri. Berarti Oke. bangun rumah atau bangun hunian tuh kayak bangun rumah tangga Iya, ya. cocok harus klop. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Iya, Oke. Yang sekarang ini tahun 2021 apa nih menurut Bro Ismail yang lagi? Tren desain tren- interior 2021. Kalau saya lihat pengalaman saya, Hmm. akhir-akhir ini tahun 2021-2020 ini lebih ke arah modern minimalis yang lebih ke expose gitu ya, materialnya material-material Oh, expose, iya. material-material natural, terus kita jarang menggunakan material-material yang satu warna tone gitu kan, lebih ke ada yang material kayu dikombinasikan dengan material beton, terus dengan keramik atau granit, dengan material-material yang lain gitu lah. Kalau untuk tone warna Nah. lebih apa tuh? Bedanya kalau yang sekarang itu lebih ke mengacu ke 4 atau 3 atau 4 maksimal antara itu. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya sudah lebih dari 4 atau 3 Hmm. itu sudah jauh daripada modern minimalis. Oh, udah beda. Maksudnya 3 atau 4 itu maksudnya Warna. perpaduan warna Iya, ya? dengan Oh, material dan oke. warnanya, skema apa namanya, skema material dan warnanya. Oke. Biasanya kalau ada yang 5 atau 6 itu sudah apa namanya, sudah melenceng gitu. Oh, Sudah udah jadi modern minimalis itu. Gitu. Kalau interior, tren interior di tahun 2021 masih kayak Skandinavian gitu atau Iya, beda? masih. Oh, masih Skandinavian. masih banyak. Kalau buat kayak kita nih milenial, cocokannya tuh desain yang kayak gimana, Mas? Lebih ke Skandinavian terus Hah? dipadukan dengan material-material yang kontemporer. Oh, material Seperti kayu, Oh, oke. terus Kalau industrial ya, gitu? industrial, gitu. terus bisa. Tapi Sekarang, kalau kayu masuk ke minimalis, iya kayu masuk. kayu masih masuk ya. Kunci. Beda yang di cuttingnya mungkin atau? Iya. Ah, oke. Sekarang kan juga material fabrikasi itu kan sudah mulai berkembang ya. Hmm. Jadi nggak, kalau kita cari kayu itu nggak harus kayu yang benar-benar untuk kayu. Nah juga yang pelapisnya aja kayu, tapi dalamnya bisa besi atau hollow atau apa gitu kan. Oh, iya iya. Dimodif Sekarang aja udah berarti iya. ya. Betul. Pengembangan dari si apa namanya konstruksi itu ya. Iya, betul. Dari sisi luar memang kelihatannya kayu, tapi ternyata dalamnya enggak. Beda ya. Cuman Mas Is, kalau boleh tahu itu kalau Skandinavian tuh kayak udah umum ya? Untuk desain Skandinavian kayak udah banyak gitu Iya. kalau saya lihat. Sudah banyak sekali Pak untuk yang Skandinavian kaum milenial sekarang saat ini ya. Soalnya kan lagi menjamur juga kan. Iya. Salah satunya juga karena memang dengan Skandinavian itu mengirit budget konstruksi juga. Oh, lebih ngirit ya kalau Iya. pakai Skandinavian gitu. Dibandingkan dengan style klasik atau Klasik, style, iya sih. style Victorian Ah, gitu. Victorian itu kan dia lebih banyak perintilan, Hmm. lebih banyak aksesorisnya. Gitu. Oke. Nah, kalau perbedaan dari desain yang milenial dengan desain-desain sebelumnya yang zaman-zaman kolonial, itu apa tuh bedanya tuh? Lebih ke bentuk, Oke. lebih ke bentuk dasar. Kalau yang zaman old school gitu kan, yang old school. zaman sebelum apa namanya, sebelum kita lahir lah, Sebelum Masehi, sebelum Masehi, zaman-zaman Masih sebelum muda Masehi. kayaknya ya. Itu semuanya serba kaku ya. Jadi Ah. ketika kita buat apa namanya, bukaan jendela di sini Hmm. selebar A misalnya, kita harus juga membuat hal yang sama di samping kanannya atau kirinya agar repetisinya itu senada gitu. Oh. Kalau sekarang kan bentuknya sudah bisa mulai dieksplor kan, Iya. nggak harus sama tapi proporsional aja, dia enak dilihat di mata gitu. Dan warnanya mungkin lebih ke itu, jadi lebih variatif kan. Kalau zaman dulu lebih ke materialnya itu batu, cat putih, terus kayunya yang kayu warna-warna tertentu. Kalau sekarang bisa lebih bervariatif. Gitu. Oke. Itu kayunya kayu apa Mas kalau boleh tahu? Kalau zaman dulu itu biasanya kita pakai kayu-kayunya kayu ulin ya Pak ya. Oh, kayu ulin yang Ulin. kayak besi gitu ya, kayu ulin. Itu kuat loh. kuat ya. Kuat. Iya. Nah, kalau tone warna nih, tone warna yang lebih dominan yang di tahun 2020 dan 2021 ini lebih ke warna-warna kayak gimana sih menurut Bro? Kalau- Pastel kah? Ya, lebih ke warna pastel. Oh, Jadi oke. warna yang dipakai itu lebih ke warna-warna sekunder. Jadi perpaduan antara warna-warna pokok. Oh. Misalnya warna merah dicampur dengan warna kuning, terus ada saturasi warnanya. Jadi enggak warna-warna yang ngejreng gitu, yang warna-warna yang kuat. Karena kalau kita menggunakan warna-warna yang kuat itu di dalam desain interior gitu, itu akan membuat kita capek gitu penglihatan.
jadi nggak Mata juga sakit. Iya, kan? mata sakit kan, lihat kuning semua, waduh. Ya, karena Bro Aziz ketahui bahwa memang pemilihan interior, warna untuk interior dan sebagainya itu mempengaruhi sisi emosional ya. Iya, betul. Mempengaruhi sisi psikologis dan emosional. Jadi alangkah baiknya jika Bro Aziz semuanya ingin mendesain atau mendekor ruangan, baik ruang tamu, ruang kamar tidur atau dan lain sebagainya. Konsultasi dulu Iya, ya. lebih baik berkonsultasi ke memang yang sudah ahli di bidang interior design. Kalau kayak Bro Ismail nih ngelihat Bro Kevin nih, kira-kira cocoknya tuh desain interior kayak gimana? Kalau dari Bro Kevin ini lebih cocok ke desain modern minimalis. Tapi Minimalis. lebih ke arah kontemporer dengan Kontemporer. banyak tekstur-tekstur kayu dan cement expose. Cement expose. Iya, kalau dilihat dari stylenya Iya, dari style kan gitu. para pengusaha muda nih kan. Nggak mau ribet, Nggak ya mau kan ribet, fungsional secara penempatan dan Nyaman ya Nyaman. pasti, Itu capek kerja. ruangannya juga berarti termasuk juga ruangan semua. Iya, jadi lantai kita mungkin menggunakan material beton expose atau HT juga bisa ada sekarang. Terus dindingnya dilapis dengan kayu-kayu finishing. Oh. Terus penggunaan pencahayaannya yang satu lagi pencahayaan. Jadi kalau zaman dulu itu mungkin pencahayaan itu lebih ke langsung ya. Iya. Jadi lampu langsung menyorot ke kamar. Nah, itu tuh sebenarnya lebih membuat mata kita tuh lelah juga. Ketika tidur kan melihat cahaya lampu yang langsung. Nah, sebenarnya lebih enak itu pengalaman saya ketika membuat ruangan itu menggunakan cahaya-cahaya yang tidak langsung, jadi dipantulkan ke atas atau ke dinding, sehingga dari kesan kita ada di ruangan itu lebih homey, lebih nyaman untuk istirahat. Ambience-nya juga berasa Iya, gitu ya. ambience, nggak mudah lelah gitu kalau tidur. Nah, kalau masalah budget nih, kalau kita boleh tahu untuk si desain interior, untuk minimalis dan tipe-tipe tertentu itu kan sekarang ini 2021 eranya minimalis ya. Itu apakah membutuhkan budget yang tinggi? Gitu. Sebenarnya kalau untuk budget itu tergantung dari desainnya ya. Kalau untuk desain minimalis itu semakin kita minimal semakin bagus ya. Namanya minimalis ya. Untuk budgetnya sendiri itu bervariatif. Kita bisa starting antara 1,5 juta ke 2 juta per meter. Itu bisa. Oke. 1 sampai 2 juta. Lebih kalau sekarang 2 juta lah mungkin ya. Kalau Bro Kevin nih, saya mau tanya, kalau seandainya dikasih pilihan rumah atau apartemen? Kalau saya jujur, kalau untuk saat ini ya, saya lebih pilih apartemen. Wah, kenapa apartemen? Pertama, mungkin karena saya kan belum berkeluarga gitu kan. Terus juga apartemen lebih simpel aja menurut saya gitu kan. Terus untuk security juga lebih aman gitu. Terus fasilitasnya juga banyak. Oh iya. Misalkan Jadi, kita mau nongkrong gitu kan, mau ke kafe tinggal turun. Mau ke yang praktis lah ya. Ya praktis lah pokoknya. Ya. Simple semuanya gitu. Nah, untuk saat ini dari bisnis si Ali Kopi tersebut ke tempat tinggalnya jauh nggak? Ya kurang lebih kalau dari rumah saya sih setengah jam ya. Setengah jam ya. Adakah planning atau niatan untuk membeli apartemen mungkin di waktu terdekat yang jaraknya mungkin nggak terlalu jauh dari? Ada nggak sih planning untuk? Ya rencananya sih saya mau beli di daerah Bintaro. Daerah di Bintaro. Anwa namanya. Di Anwa. Di Anwa Resident. Oke. Iya sih, fasilitas oke lah, lengkap. Emang yang bikin fasilitas, ini fasilitas yang gue banget nih kalau di Anwa itu apa? Ya menurut saya di sana fasilitas serba ada ya, dari jogging track, swimming pool, pokoknya macam-macam lah di sana. Dan yang membuat saya tertarik itu mungkin banyak promo menariknya juga ya, salah satunya yang cicilan 1,9 juta itu ya. Ya, cicilan 1,9 juta karena dengan cicilan itu lumayan terjangkau ya. Banyak banyak peminatnya. Sehingga makin kesini kita lah dengan program 1,9 juta itu membantu mewujudkan impian untuk orang-orang yang memiliki hunian yang simpel dan praktis, yaitu apartemen kayak gitu.
Kalau dari Bro Kevin nih, kan tadi pengennya apartemen kan? Kira udah kayak kebayang nggak? Kan kalau punya apartemen, pengennya tuh interiornya kayak gini nih gitu. Udah ada bayangan gimana? Apa sama tadi kayak Bro Ismail bilang, wah modern minimalis aja gitu? Ya mungkin saya lagi nyari-nyari juga sih, mungkin beberapa referensi gitu kan ya, mungkin model minimalis bisa jadi saya sama-sama aja sampai sih. ya. Kan tukeran konten Langsung lah. ngedekor Ya, ya. menarik juga gitu. Tinggal Siap bilang. kapan saja. Bisa panggil Siap kapan Bro saja. Ismail bisa ya? Iya bisa, siap kapan saja. Dimanapun kapan. Dimanapun. Tinggal paling, Iya. ready gitu. Tapi kira-kira kepikirannya pengen yang studio kah atau one bedroom atau 3 bedroom aja lah sekalian persiapan gitu kalau mau nikah gitu kan. Pengennya yang apa? Iya. Kalau sekarang sih mungkin studio dulu, nyicil Studio dulu lah ya, dulu. step by step dulu. Studio dulu. Jadi nanti kalau udah berkeluarga pindah Pindah, gitu iya. nambah Bisa, lagi bisa. gitu Itu ya. nanti buat jangka panjang lah. Bro Ismail ada planning untuk beli apartemen nggak sih? Ada. Jadi memang sekarang saat ini kan tinggal di kota-kota besar yang Iya. dimana dekat dengan titik-titik vital perkotaan, anak sudah semakin susah. Ya solusinya itu ke apartemen. Karena di daerah Jakarta juga tanah udah mahal, ya kan? Paling nggak daerah penyangga ya. Iya. Kayak betul. gitu. Tapi kayak pernah pas nyari hunian gitu ada nggak sih kayak salah satu utamanya desainnya bagus nih gitu kan dari sisi desain kan gitu. Kepikiran nggak desainnya cakep ya gitu? Atau yang penting dia lokasinya strategis aja. Kalau dari saya melihatnya kayaknya dari pertama dari desain ya. Terus berikutnya ke strategis, titik strategis, nggak terlalu jauh dari tempat kerja dan nggak terlalu jauh dari area perbelanjaan gitu kali mungkin ya. Gitu. Kalau dari Bro Kevin gimana? Apa lebih ngeliat ke desain atau lebih kayak enggak deh, pokoknya dekat dari tempat kerja aja gitu? Maksudnya kalau milih di Anwar? Iya, milih di Anwar atau milih hunian? Ya mungkin ya salah satu itu juga ya, karena dekat tempat kerja juga. Ya terus ya itu ya, kayak tadi saya bilang ya banyak promo dan cicilan menarik juga di Anwar yang membuat saya tertarik mau ya, Nggak memberatkan kemungkinan- ya, iya, jadinya. Kalau dari segi fasilitasnya kira-kira fasilitas unggulan apa sih yang pengen dari yang dimiliki dari sebuah apartemen? Kalau Bro Kevin apa? sebetulnya sih banyak, cuman kalau suruh pilih salah satu mungkin fasilitas olahraga yang mungkin kayak jogging track gitu. Anaknya Ya, karena saya kan sporty kebetulan banget. suka jogging juga. Maskulin. Lebih Maskulin. maskulin Apalagi nanti ya. bareng cewek, wah. Waduh. Sudah kuduga. Ya, mungkin ada yang mau menemani. Jadi dari Tahu, segi kan? fasilitas untuk sportnya ya. Kalau Bro Ismail apa nih? Fasilitas apa kira-kira yang dipengenin? Lebih ke keamanan ya kalau saya. Oh, keamanan, Keamanan. security-nya ya. Iya, terus banyaknya tinan-tinan mungkin ya. Oh, Jadi tinan-tinan. kalau kita di masa pandemi sekarang kan juga penting juga ya. Jadi nggak harus keluar jauh-jauh Iya, gitu kan iya. untuk tetap jaga social distancing. Jadi lebih gampang gitu lah. Iya, jadi ada plus ada minusnya tinggal di apartemen itu, karena memang kebanyakan teman-teman saya tinggal di apartemen, mereka sangat terbantu dengan kondisi yang hunian ya kayak one stop Iya, living one lah. stop living. Tinggal turun ke bawah, beli Apa aja apa ada. aja ada gitu. Iya. Jadi Jadi kan usah nggak perlu jauh-jauh. naik mobil dulu kan, Iya, harus bener capek, banget. Tinggal turun, bensin lagi. tinggal turun ke bawah, beli apa aja ada di sini. Oke Bro and Sis, tadi kan kita sudah membahas tentang interior design Ya. dan dari sisi pengusaha muda nih dari Bro Kevin. Nah Bro, kira-kira ada pesan-pesan apa nih untuk Anwalinial semuanya, Bro and Sis semua yang ada di rumah? Untuk Anwalinial dimanapun kalian berada, ya menurut saya kalian tetap jaga kesehatan kalian dimanapun berada, dan juga jangan lupa terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Dan terus stay at home kalau kalian tidak ada kepentingan untuk pergi kemana-mana. Wah. Oke. Jadi pesan Diingetin moral nih ya. ya, Pesan diingetin moral. terus Diingatkan kita. jangan lupa untuk 3M. Kalau Bro Ismail nih ada info nggak? Ada pesan-pesan apa untuk Bro? Kebetulan tadi yang pesan 3M-nya sudah diwakilkan oleh jadi saya pesan saya ketika Anwalinial ingin mempunyai budget dan ingin memiliki hunian yang bagus dan baik dari segi desain interior yang bagus,
percayakan kepada ahlinya ya. Oh iya. Baik. Dan Percayakan kepada Iya, ahlinya. jangan asal-asal Iya, gitu ya. iya. Asal ala Pinterest gitu jangan ya. Percayakan kepada ahlinya dan kepada orang yang tepat. Oke. Ada di description box guys. Iya. Kontaknya Bro Ismail. Kontrak Bro Ismail. Oke ya, cukup jelas informasi yang telah disampaikan. Terima kasih Bro Terima Ismail, kasih. terima kasih Bro Kevin untuk waktunya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel dari Anwar Residence untuk Broker Anwar Podcast. Di Broker Anwar Podcast. Sampai ketemu lagi di Broker Anwar Podcast episode Episode selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.